Oke, teman-teman dan sahabat petani porang dan para penggiat porang di seluruh Nusantara dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Dektro. Pada konten sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana caranya berbudidaya porang yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan berlimpah. Nah, pada konten itu saya baru sampai mengulas tentang jenis-jenis bibit porang yang bisa kita budidayakan serta bagaimana karakteristik masing-masing bibit yang kita akan kembangkan itu. Dan selanjutnya saya akan membuat video tentang bagaimana caranya atau pengolahan tanah, cara menanam, pemeliharaan, pemupukan, serta yang paling penting adalah kapan saatnya kita menanam porang itu sendiri. Jangan sampai kita salah untuk memulai. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan dulu, refreshing. Pada hari ini cuacanya agak mendung, sudah gelap sekali mendungnya itu dari arah selatan, dan kemungkinan besar nanti tiba-tiba aja turun hujan. Tetapi saya sudah terlanjur janji dengan teman saya ini untuk ketemu di kebunnya yang di sebelah sana. Itu luasnya kira-kira 1 hektar, tapi untuk tahun ini beliau baru mengembangkan setengah hektar karena musimnya juga sudah bulan Januari ini. Beliau sudah menunggu saya di sana. Nah, di sini lahannya di tengah-tengah sawah, di hulunya masih ada sawah aktif dan di belakangnya juga di hilir masih sawahnya aktif, sehingga air irigasinya masih cukup berlimpah di sini. Nah, nanti kita lihat bagaimana kondisi tanaman porang yang sudah ditanam di kebunnya Pak Wayan. Apakah ini kebanyakan air atau bagaimana, kita akan review. Nah, kemudian itu beliau sudah menunggu kita di sana. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Wayan. Mendungnya semakin gelap, teman-teman. Mudah-mudahan kita sempat ini mereview kebunnya Pak Wayan sebelum nanti turun hujan. Nah, teman-teman, sepertinya beliau itu sudah kelihatan di atas. Nah, itu dia. Beliau sudah menunggu saya. Nah, kita bincang-bincang di kebunnya Pak Wayan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk mereview. Selamat pagi, lanjut teman-teman. Kita mau review ini kebunnya Pak Yan Raka Mulyana. Ini dari katak nih ini Pak Yan ya? Ya. Kita tanam awal Desember. Oh, ini katak langsung apa di polybag? Ini langsung ditanam di bulan akhir November dan ini sudah subur dan sudah mulai tumbuh tunas kedua. Besar sekali, pasti katak super ini Pak Yan ya. Yang medium ini di lahan terbuka, cuman ada naungan sedikit tumpang sari dengan cabai. Nah, ini sudah mulai dibersihkan. Ini rapi sekali yang di sini, yang di sana masih belum sempat kayak ini. Bos kita ini. Nah, ini beliau. Selamat pagi, Pak Yan. Ya, ini kita review. Di sini ada sekitar sudah lebih dari 288. satu bidang. Ini totalnya kira-kira sampai 1000 lebih. Total sekitar 7 ribuan. Wah, sekitar 7 ribuan totalnya. Yang satu ini dari bibit katak medium. Kemudian ada kemarin saya lihat waktu Pak D-nya beli, Pak Yannya beli yang cabutan, ubi cabutan di mana posisinya? Ini ubi cabutan ditanam akhir Desember ini ya? Pertengahan Desember ini ditanam yang ubi cabutan ini. Apa yang masih kuncup? Yang ekor kuda. Di sini sekitar berapa Pak yang beli kemarin itu 60 kiloan lebih ya? Pertama 130 kilo. 130 kilo berarti sekitar isinya 3.300. 3.300. Kompleknya di sini Pak Yan?
Sini sama di sini sama di bawah ini lahan terbuka. Ini lahan terbuka. Wah, ini sudah mau hujan teman-teman. Hujan ini dah mendungnya luar biasa ini. Kayaknya sudah gerimis-gerimis ini. ini bedanya kakak supernya. Nah, kalau yang kata supernya di sini, nah tumbuhnya lebih besar, teman-teman. Ini sama dengan saya ini, bagiannya sama-sama pemula dengan saya, masih banyak belajar. Nah, ini cabenya kayaknya sudah mau panen ini. Di bawah masih belum sempat bersih-bersih. Ya ini kata super. Nah, yang kecil ini pasti tunas pertama ya Pak ya. Ya. Ini tunas kedua. Nah, ini sudah rata-rata tumbuh. Itu kata super ya. Super. Kata super ini apa namanya? Cukup besar ini. Sudah 4 tunas. Yang tunas pertama kayaknya sudah mau Udah mau dorman deh. mau dorman, tapi udah ada katanya Pak ya. Itu Ah, pertama, ini. kakaknya gede. Ini lumayan besar katanya nih yang tunas pertama. Ini kayaknya yang tunas kedua yang besar. Ini tunas kedua. Tunas kedua, ini Tiga, ketiga. Ini yang kemudian ini yang keempat. 1 biji kata pengganti bibit kita yang kita tanam. Ah, ini bonus. Di sini juga nanti bonus. Yang ini nanti mungkin dia akan bercabang 3 ini yang ini. Jadi kalau rata-rata sih untuk dari kata biasanya cabangnya 1 ya di sini, tapi tidak tertutup kemungkinan. Nah, ini dia nanti akan jadi cabang juga. Ada kata lagi di sana. Nanti rata-rata minimal 1 sebagai pengganti dan bisa 2. Ini umbi Pak Yan. Ini bibit cabutan. Ini cabutan. Bibit cabutan ini sudah ada kata 5. 1, 2, 3, 4. Ini kemungkinan kecil ini. 5 di sini, 6, 7, 8, ya 10 lah kurang lebih. Ini udah jadi Rika. Ya. Hujan. Wow, hujan teman-teman. Kita mau menuju ke gubuk itu ya. Oke teman-teman, ini hujan. Hujan lagi. Oke, kita lanjut nanti kita ngobrol di pondok itu. Kita sambil ngopi sama Pak Yan. Oke. Teman-teman, hujannya deras sekali ya. Kita review saja dari dalam gubuk ini ya. Nah, kalau menurut saya ini masih dalam kategori lahan terbuka. Karena pelindungnya pohon kelapa, pohon pisangnya masih kecil-kecil. Jadi ini pohon porangnya belum terlindung dari matahari. Ini masih masuk kategori terbuka. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan milik teman-teman yang di lahan dengan naungan. Dan di daerah saya baru menemukan ini satu-satunya yang di lahan terbuka sebagai bahan perbandingan nanti dengan yang di lahan dengan naungan. Nah, di sini juga tadi saya lihat seperti apa yang saya sampaikan tadi di depan. Ini di lahannya Pak Wayan ini adalah di tengah-tengah sawah aktif, di hulunya masih aktif, di belakang atau di hilirnya masih aktif, sehingga air irigasi masih berlimpah, apalagi sekarang musim hujan ini. Nah, teman-teman, di sini pentingnya gulutan. Ini pentingnya gulutan, teman-teman, di daerah seperti ini wajib, bahkan harus ada gulutan karena airnya berlimpah. Jangan sampai umbi-umbi yang di dalam tanah itu terendam air. Umbi terendam air dalam jumlah yang banyak, umbi apapun tidak terkecuali, itu tidak baik, akan bisa menyebabkan umbi-umbi itu nanti akan jamuran bahkan busuk, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini di musim hujan airnya ini sudah dibuatkan saluran-saluran air agar air itu cepat mengalir, apalagi ini musim hujan. Di sebelahnya ini, di sebelah kirinya ini ada saluran irigasi yang masih aktif, teman-teman. Nah, ini lahan terbuka
Nah ini beliau Pak Wayan. Kita terus bandingkan. Nah di sebelah sana belum sempat dibersihkan, itu di bawah itu ada tanaman porang yang dari bibit umi cabutan. Nah, salah satu bibit umi cabutan itu sedang ngetren sekarang karena memang bibit cabutan itu memang dari umi, kebanyakan dari umi yang dicabut, dan memang umi itu terakhir tumbuhnya sekitar bulan Desember, akhir November, Desember, sehingga kalau orang-orang ngebolang ke tengah hutan pada saat bulan Oktober itu belum kelihatan, belum muncul dia ke permukaan tanah, tapi begitu bulan Desember dia banyak muncul ke permukaan tanah yang masih kuncup ataukah yang sudah ekor kuda itu, sehingga akhir-akhir ini terakhir di bulan Desember kemarin banyak sekali yang jual bibit cabutan itu. Nah, ya seperti itu keadaannya. Nah ini lagi kita lihat, itu air irigasinya masih berlimpah teman-teman. Nah kemudian kita review yang di bawah sana. Apakah ini ada pengaruhnya terhadap tanaman-tanaman porang ini, karena airnya agak berlimpah, mungkin perlu sekali ini dibagusin lagi gulutannya ini biar tidak sampai dia terlalu banyak air nanti pohon porang Pak Wayan ini juga sudah mulai tumbuh subur teman-teman, yang baik yang dari katak medium, dari katak mini, bukan mini, yang super tadi dikatakan, dan ada beberapa bibit cabutan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bagus sekali. Ini hasilnya dari kebunnya Pak Wayan Raka Mulyana. Ini sekitar 7.000 untuk 50 are, 50 are atau sekitar setengah hektar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai jumpa.